Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat Waalaikumsalam. malam, Ibu, Bapak yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita dihadapkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bisa bersilaturahim bersama para kawan-kawan Pasuruan dengan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. Ya. Kenalkan saya Yuditya Dianputra, salah satu tim pengembang lab PAUD di UM. Nggih. Eh, Selamat datang nggih ibu-ibu semua ya di ruang virtual kami ya. Insya Allah kalau berjodoh kita bisa segera berjumpa ini dalam waktu dekat ya. Oke, agenda hari ini kita akan melakukan sosialisasi terkait program Master of Early Childhood Education atau Magister Pendidikan Anak Usia Dini atau biasa kita sebut S2 PAUD begitu untuk khusus kawan-kawan di Pasuruan. Ya, ini program memang kami desain, memang kami rancang untuk kelas kerjasama reguler. Ya, by request, ya, memang spesial ini, nggih, spesial untuk Bapak Ibu semua. Ya, untuk itu nanti kami akan melakukan nopo niku nggih, pengenalan ya, pengenalan terkait tentang Fakultas Ilmu Pendidikan itu sendiri dan khususnya PAUD. Nah, saya sapa dulu sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan, Bapak Dr. Ahmad Yusuf Sobri. Selamat malam, Pak Dekan. Ya, selamat malam Pak Yudit. Ya, Alhamdulillah sudah berkenan rawuh. Kemudian ada Bapak Kepala Departemen, Bapak Dr. Pramono. Nah, ini Pak Pram, nggih. Nah, ini nggih, Pak Pram, nuwun. Saya sapa kembali Profesor Dr. Haji Imron Arifin. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Eh, Ibu, Bapak, beliau ini adalah Kaprodi S2 PAUD kita, nggih, yang nanti akan membersamai kita dalam perjalanan akademik dalam proses S2 nanti. Tak lupa kami sapa eh, Ibu, ngapunten, ini saya di Bu Mimi, nggih. Bu Helmi Kesetiaan Yuda eh, dari DPRD Kabupaten Pasuruan Komisi Pendidikan. Nggih. Tadi ada di pojok atas layar saya. Sekarang berpindah di mana ya? Nggih. Saking banyaknya nih, Pak. Oh, sekarang di tengah. Nggih, Bu Mimi. Assalamualaikum. Nggih. Nggih. Suaranya bisa dibuka, Bu, izin. Masih tertutup mungkin. Masih mute. Nah, Bu Nah, Helmi sudah. sebentar Ibu, kami bantu. Oh, sudah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bu, salam kenal dari kami salam kenal juga. UM. Nggih. Matur nuwun atas kerawaannya dan concernnya untuk teman-teman PAUD di Pasuruan khususnya. Nggih, Siap. sudah. Tak lupa kawan-kawan semua, ya. Infonya ada berapa Bu Amala tadi? Ada 30 sekian, nggih, yang hadir Iya, ya Bu. nanti. Di grup kami yang sudah masuk ada 40, Pak. Oh, nggih. Ini Nggih, teman-teman masih terkendala sepertinya. nggih, mboten napa-napa. Nanti kami akan bantu oleh tim kami di belakang untuk membantu admit nanti. Nggih. Nggih, Ibu, Bapak, agenda berikutnya mungkin kami mohon Pak Dekan Ahmad Yusuf Sobri untuk memberikan sambutannya kepada kawan-kawan kita di Pasuruan ini. Nggih, waktu dan tempat dipersilakan, Bapak. Nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. sore, selamat malam. Eh, Salam sejahtera bagi kita semua. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa diberi kesempatan untuk berwajah, bertemu dalam meskipun ini malam minggu ya, dalam keadaan sehat walafiat. Yang kami hormati Ketua Departemen PAUD
Sekretaris, Kepala Lab, dan teman-teman juga Pak Dr. Yudit, serta yang kami hormati Profesor Dr. Imran Arifin sebagai Ketua Program Studi S2 Manajemen, Ketua Program Studi Master S2 Early Childhood Education, pendidikan anak usia dini. Alhamdulillah pada hari ini kita diberi kesempatan dan kesehatan sehingga bisa bertemu, dan juga yang kami hormati yang terhormat Ibu Helmi Kesehatan Yuda yang telah berkenan untuk mengikuti kegiatan pada malam hari ini. Terima kasih, dan juga insya Allah calon mahasiswa, alhamdulillah ini kita bisa bertemu sehingga nanti kita bisa diskusikan terkait dengan kelas reguler, meskipun sebenarnya ini kelas kerjasama, tapi kami menganggap ini kelas reguler supaya tidak terlalu, mohon maaf gitu, tidak terlalu mahal gitu ya. Dalam kesempatan ini kami mengucapkan banyak terima kasih terkait dengan kehadiran ibu-ibu semua dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi dan juga kapasitas sebagai guru PAUD. Kami berharap kegiatan pada hari ini memperoleh pemahaman dari kita semua sebagaimana telah disampaikan oleh Direktur Akademik, Direktur Pendidikan di Universitas Negeri Malang. Perkuliahan untuk S2 maupun S3 kita bersifat fleksibel dalam pengertian bahwa kegiatan perkuliahan bisa lebih banyak daring daripada luring. Namun demikian, dari beberapa pertemuan kami berharap nanti karena tidak terlalu jauh ya Pasuruan ke Malang, sekali-sekali nanti ada pertemuan di Malang supaya bisa bisa mengenal lingkungan Universitas Malang, terutama program S2 pendidikan anak usia dini. Kami berharap kegiatan pada hari ini, pada malam ini nanti bisa menghasilkan apa yang kita harapkan, sehingga nanti pendidikan, terutama pendidikan di Kabupaten Pasuruan ya, ini dapat nanti bisa semakin berkembang dan meningkat. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Matur nuwun Pak Dekan. Wabarakatuh. Sambutannya, Ibu, Bapak, sudah hadir juga di tengah kita. Saya sapa Ibu Dr. Sri Wahyuni, Wakil Dekan 1 Akademik FIP. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Yudit dan Bapak Ibu semuanya, selamat malam. Matur nuwun rawuhnya juga ya, luar biasa ini teman-teman Pasuruan dari Dekanat FIP. Dekannya langsung hadir, WD 1-nya hadir juga menyambut Ibu dan Bapak gitu ya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ibu sudah hadir. Sama-sama Ibu, selamat bergabung. Oke. Baik, selanjutnya mungkin dari Bapak Kepala Departemen bisa memberikan sapaan ke kawan-kawan. Ya kalau kami sebut sekarang masih calon dulu nggih, ya ibarat kita masih ta'arufan mungkin ini ya. Nah, monggo Pak Pram. Ya, terima kasih Pak Yudit. Ya, yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan, Bapak Dr. Ahmad Yusuf Sobri, yang terhormat Ibu Wakil Dekan 1, Ibu Dr. Sri Wahyuni, yang terhormat Kaprodi S2 PAUD, Prof. Dr. Imran Arifin, yang terhormat Pak Yudit, ini selaku Humas dan Tim Lab, dan yang terhormat Ibu Helmi, Bu Mimi, terima kasih yang menyempatkan hadir di malam hari ini, dan Bapak Ibu semuanya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Marilah pertama-tama kita panjatkan pujian dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala masih bisa
bersilaturahmi di sini, ya, kita diskusi dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih Bu Amalah ya yang pertama kali tiktokan dengan saya, WA dengan saya, ya saya sampaikan info-info, terus nanti akan disampaikan secara gamblang nanti dengan Pak Yudit. Nanti pada prinsipnya kami dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Departemen Pendidikan Usaha Dini sangat berterima kasih sekali atas kepercayaan Bapak Ibu semua untuk mengembangkan kompetensi di Universitas Semarang, khususnya di Departemen PAUD, program studi S2 PAUD. Kita Departemen PAUD itu ada 2 prodi, yang pertama prodi S1 PG PAUD, yang kedua prodi S2 PAUD. Nah, dulunya kita itu gabung jadi satu dengan namanya KSDP, Kependidikan Sekolah Dasar dan Prasekolah. Sekarang Departemen PAUD berdiri sendiri dan mempunyai 2 prodi. Nah, di sini monggo nanti ada beberapa hal kalau ada yang mau ditanyakan, silakan nanti kita diskusikan di sini. Pada prinsipnya dalam perkuliahan khususnya ini kita tuh punya namanya kelas reguler. Reguler 2 kalau saya namanya reguler 2 karena kalau reguler 1 tuh harus di kampus UM. Nah, reguler 2 tuh kita fleksibel. Bisa online, bisa offline. Offline-nya bisa di kampus pusat, bisa di kampus bisa di Pasuruan maksudnya ya. Pasuruan. Nah ini nanti paling tidak dalam 1 semester itu 2 kali atau 1 kali bisa ke kampus Universitas di Malang paling tidak itu ya. Tapi misalnya karena dekat mau perkuliahan siang monggo nanti jadwal bisa diatur Prof Imron. Kita nanti akan dijelaskan secara nanti dengan Prof Imron sama Pak Yudit sistem perkuliahannya. Kemudian info kemarin saya sudah diskusi dengan Ibu Widi 2 juga untuk misalnya untuk pembayaran nanti bisa termin 2 kali dalam 1 semester. Nah itu nanti akan dijelaskan lebih ke Pak Yudit bagaimana sistem pembayarannya, pendaftarannya dan lain sebagainya. Itu mungkin sementara itu dari saya dan perkuliahan kita nanti akan dijelaskan sama Prof Imron. Kita rencananya kita memang punya program namanya punya slogan kuliah 3 semester itu ya kuliah 3 semester. Nah ini nanti akan disampaikan dengan sama Prof Imron. Cuma nanti ini ada beberapa kemarin ada diskusi untuk SKS ya Prof, tapi nanti coba sambil mungkin Prof Imron kemarin kita habis rapat per Paudi nasional, jadi kita ada perhimpunan S2 pendidikan usia dini kemarin untuk membahas kurikulum, tapi ini finalnya masih nunggu keputusan dari nasional. Itu mungkin dari saya. Terima kasih Dekanat, Pak Yudit, Prof Imron, Bapak Ibu semuanya, Ibu Helmi ini yang menyempatkan ya, terima kasih sekali. Kiranya mohon dukungannya juga ini kalau sudah ada dukungan dari Ibu Helmi selaku dari Komisi Pendidikan itu insya Allah teman-teman ini tambah semangat ini. Gitu. Oke, terima kasih dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri. Akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Waalaikumsalam. Oke. Berikutnya Ibu, Bapak, oke. Langsung saja Bapak Kaprodi, Prof Imron, oke. Iya, Pak Oke, Yudit. oke. Ini oke, Prof. Iya. Langsung kami tampilkan tayangan. Iya, Oh, iya, Pak Yudit. oke. Monggo, Prof. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Terima kasih telah hadir di sini Bapak Dekan FIP UM, Pak Dr. Ahmad Yusuf Sobri, Esos MPD, juga Ibu Dr. Sri Wahyuni MPD selaku Wadek 1, ada Pak Dr. Pramono MUR sebagai Kepala Departemen PG PAUD, lalu Pak Dr. Yuditya Putra sebagai tim pengembang dan think tank-nya di PAUD. Juga ini ada yang sudah kami kenal, Pak Amala Tirta,
Saya juga menyapa Bu Mimi atau Bu Helmi Kesetian Yuda, Nggih. Koordinator Taman Bunda. Ini sudah aktif di PAUD rupanya, walaupun Komisi 10 juga. Nah, baik. Nah, ini adalah magister kurang pendidikan ya, sebenarnya magister pendidikan anak usia dini. Karena namanya bukan magister out tapi magister PAUD. Dan ini ada background tentang kampus kita di UM. Itu ada gedung 19 dan 20, di belakangnya ada gedung 21. Lantai 9 itu tempat kuliah kita nanti di sana. Di gedung yang 19 atau 20. Nah, Malang sendiri adalah kota pegunungan, sehingga di situ kelihatan latar pegunungan. Nah, ini adalah program studi yang memang bekal lulusan yang berkualitas profesional sebagai perancang masa depan dan ahli pendidikan PAUD yang unggul dan berkarakter mulia. Gambar ini diambil dari mahasiswa yang sudah lulus 3 semester. Ini semuanya lulus 3 semester. Nah, ini ada yang satu ini Bu Uswa itu dari Mimika, yang lainnya ini lebih banyak dari Jawa Timur. Ini S2 PAUD ini memang memiliki konsep bagaimana mahasiswa itu lulus 3 semester sehingga semester 4 sudah tidak perlu bayar UKT lagi. Nah, tapi semuanya juga masih tergantung kepada mahasiswanya. Artinya mahasiswanya mau bekerja sama dan bekerja keras untuk bisa menyelesaikan studi ini. Nah, baik, next mungkin Pak Yudit. Nah, ini S2 PAUD UM ini mengarah kepada kemampuan keahlian PAUD yang berdirikan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan tuntutan lapangan, baik itu di bidang pendidikan, terutama sebagai pertama profesional, yang kedua calon pemimpin dan manajer PAUD, praksis PAUD, konsultan PAUD, dan peneliti PAUD, serta pengembang lembaga PAUD. Bahkan mungkin calon dosen PAUD. Jadi kan ada beberapa PAUD di perguruan tinggi swasta itu yang membutuhkan dosen lulusan S2 PAUD. Ini yang terutama yang akan dicapai profil lulusan semacam ini. Sehingga nanti alumni dari S2 PAUD UM itu bukan hanya guru, bukan menjadi guru, tapi juga bisa menjadi konsultan, menjadi peneliti, pengembang lembaga, bahkan calon dosen, ya, dan menjadi pemimpin serta manajer PAUD. Ini kira-kira profil lulusannya. Oke, next mungkin Mbak Yudit. Nah, untuk pembelajaran itu ada yang bersifat hybrid learning. Jadi belajar online, 75% online. Ini nanti bisa kalau di Pasuruan itu online tapi ada perjanjian. Mungkin 1 semester tiap mata kuliah. Mahasiswanya nanti rame-rame ke kampus, kuliah sekali di kampus untuk beberapa mata kuliah. Supaya tidak terkesan seperti UT, seperti UNES terbuka, jadi tidak pernah tahu kampusnya. Jadi makanya harus 1 semester itu datang ke sana, dan bisa jadi juga 1 semester dosennya yang datang ke Pasuruan. Nanti Pasuruan yang mencari ruangan, saya tidak tahu di mana, apakah pinjam sekolah atau apa begitu. Jadi paling tidak itu ada tatap muka, bukan semuanya full dengan online, tapi juga harus ada yang bersifat offline atau luring. Nah, ini untuk khusus itu, sehingga nanti waktu itu bisa disepakati. Kalau gurunya masih ngajar semua, mungkin kuliah online-nya bisa setelah jam 1 siang. Jadi itu bisa disepakati. Atau mungkin kalau misalkan itu sifatnya luring, itu memungkinkan bisa hari Jumat, pokoknya dicari yang longgar bagi mahasiswa supaya tidak benturan dengan pekerjaannya. Bahkan kalau diperlukan
bisa juga itu pada hari Sabtu. Nah, ini pokoknya nanti sifatnya itu namanya loosely coupled. Jadi longgar, ya longgar, tergantung dari kesepakatan. Tetapi tetap memenuhi 16 kali pertemuan. Tetap memenuhi 16 kali pertemuan. Hanya teknisnya itu bisa bersifat hybrid learning, ya. Jadi ini ada luring, ada daringnya. Nah, mahasiswa itu akan diberikan nanti fasilitas learning management system, ya, yang terintegrasi dalam aplikasi web meeting, ya, baik itu bersifat Zoom maupun Google Meet, ya, untuk pelaksanaan perkuliahan sinkronus dan asinkronus dengan waktu yang disepakati. Ini makanya untuk kelas yang istilahnya Pak Pramono reguler 2 itu nanti waktu itu bisa disepakati, juga sesuai dengan kesempatan dosen. Jadi lebih longgar. Oke, next. Nah, kurikulum sangat fleksibel meskipun sekarang ada Permen nomor 53 tahun 2003, tapi belum diterapkan. Masih menggunakan kurikulum lama. Nah, perubahan dari kurikulum yang lama atau yang terbaru yang belum digunakan, andai kata terjadi perubahan, itu jumlah mata kuliahnya tetap sama. Dengan asumsi supaya mahasiswa tidak terberatkan. Dan supaya mahasiswa bisa semangat lulus 3 semester. Jadi itu mutu dari S2 PAUD. Oke, next Pak Yudit. Nah, ini terkait dengan masalah kurikulum. Jadi dengan model integrated life project based curriculum itu memungkinkan mahasiswa bisa menempuh perkuliahan dalam waktu 3 semester. Jadi semester pertama itu ada 7 mata kuliah yang ditempuh. Semester 2 juga ada 7 mata kuliah yang ditempuh. Semester 3 itu cuma 2 mata kuliah. 1 mata kuliah KPL yang bersifat mandiri, dan yang kedua adalah tesis. Sehingga semester 3 itu memang fokus bagaimana tesis itu bisa selesai. Nah, pengalaman itu dari hampir 4 angkatan lebih itu rata-rata mereka 3 semester selesai. Tentunya ya mahasiswanya agak serius untuk mengerjakan, karena kunci dari keberhasilan penyelesaian tesis itu bukan hanya dari dosen, tapi lebih pada mahasiswanya. Istilahnya itu kalau dalam bahasa agama itu manjada wajada. Kalau bersungguh-sungguh maka dia akan bisa mencapai hasilnya. Nah, jadi itu saya kira itu ya. Nah, ini sudah kami terangkan, ini kurang dari 2 tahun saja untuk yang penyelesaian jenjang magisternya. Nah, untuk perkuliahan yang sinkronus dapat diselenggarakan di luar jam kerja dengan kesepakatan bersama sehingga masih dapat beraktivitas di pagi hari. Ini tadi yang sudah kita terangkan, boleh dimulai jam 1 siang atau sore, atau mungkin disepakati untuk mencari hari-hari yang sama-sama luangnya. Jadi dosennya luang, mahasiswanya luang, tapi yang terpenting bahwa tidak kurang dari 16 kali pertemuan setiap mata kuliah. Nah, itu saya kira. Ini ada innovative learning experience, jadi pengalaman belajar inovatif. Ya. Nanti itu mahasiswa akan mendapatkan pemahaman mendalam tentang teori perkembangan anak, strategi pembelajaran inovatif, manajemen kelas yang efektif, serta penelitian terkini di bidang pendidikan anak usia dini. Ini juga mungkin mahasiswa juga akan terlibat dalam pengalaman praktis melalui riset kolaborasi dengan dosen dan mitra. Jadi nanti itu ada mahasiswa yang mungkin dilibatkan oleh dosen untuk ikut riset. Atau mahasiswa mau mengajukan dana untuk tesisnya. Itu ada dana dari LP2M, tapi juga harus dengan dosennya. Ya, harus atas nama dosennya, nanti itu ada prosedurnya yang bisa diikuti. Nah, ini saya kira hal-hal yang positif di situ. Oke, next Pak Yudit. Nah, ini fleksibilitas pembayaran studi. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Pram bahwa dalam 1 semester itu bisa dibayar 2 kali.
Nah, itu nanti disepakati apakah yang pertama itu 50%, yang selanjutnya 50%. Ini fleksibel di dalam pembayaran studi. Nah, baik ya. Ini juga sudah menerangkan itu, ya. Saya kira mungkin itu, dan ini waktu kita seminar-seminar, ya, karena nanti ada mata kuliah seminar kita itu ada internasional dan ada internasional, ya. Nah, untuk dosennya itu kita memiliki 10 profesor dan 10 doktor, ya, yang mereka itu sangat berpengalaman di bidang kepautan. Ada Profesor Dr. Haji Muhammad Zainuddin, Profesor Dr. Haji Bambang Budiono, Profesor Dr. Haji Imran Arifin, Profesor Dr. Haji Ahmad Rashad, Profesor Dr. Haja Nur Hidayah, Profesor Dr. Haji Sa'dud Akbar, Profesor Haji Fatah Nur Rahman PhD, Profesor Dr. Hardika, Profesor Dr. Haji Adi Atmoko, Profesor Haji Muhammad Alif Mudiono, dan Profesor Dr. Haji Dedi Kuswandi. Masing-masing punya disiplin ilmu yang berbeda-beda. Ada yang core-nya di manajemen, ada yang di teknologi pembelajaran, ada yang di psikologi, ya, konseling, dan juga ada yang di masalah apa ini, pendidikan dasar dan menengah. Juga ada Dr. Haji Muhammad Ikhta, Dr. Pramono, Dr. Haji Ahmad Yusuf Sobri, Pak Dekan, Dr. Muhammad Arafid, Dr. Sri Wahyuni, Buwadek 1, Dr. Haji Sutarno, Dr. Haji Ahmad Samawi, dan Dr. Yuditya Dian Putra, MMPD. Ini kira-kira profil dari dosen S2 PAUD di FIP UM. Nah, ini foto yang di bawah ini ketika ada seminar nasional di Mimika. Ya, para dosennya datang ke sana pakai atribut-atribut Papua ini, ya, waktu datang ke sana. Baik itu ada seminar nasional yang mendatangkan para dosen UM di akhir mata kuliah mereka. Untuk sedikit cerita, jadi untuk angkatan khusus Mimika itu ada 11 plus 1 dari Bali, dan dari 12 mahasiswa itu semua selesai dalam waktu 3 semester. Nah, hanya mungkin biayanya itu kalau tidak daring itu memang mahal, karena kalau ke Mimika itu 2 kali pesawat, ke Makassar dulu baru kemudian ke Mimika. Bahkan ketika kita ke sana itu bisa dari Makassar ke Mimika itu muter dulu ke Sorong dulu, lalu ke Jayapura, baru kemudian ke Mimika. Ya kita nggak bayar, tapi ya capek karena sekitar hampir 2 jam itu hanya untuk putar-putar saja. Nah, itulah seninya kuliah mahasiswa Mimika, khusus kelas khusus di Mimika. Baik, saya kira mungkin itu, mungkin next lagi Pak Yudit masih ada. Ini adalah course offering, ya. Jadi nanti itu ada sebenarnya masih ada 1 dosen tambahan yang mereka itu praktisi, ya, tapi tidak kita cantumkan. Jadi memang praktisi pengelola PAUD unggulan, ya, yang nanti itu bisa akan menjadi pengajar praktisi, ya, dosen praktisi. Nah, kemudian pembelajaran yang transformatif dan dinamis, ya, sehingga membuat perkuliahan yang unik, aktif, kreatif, dan menyenangkan. Jadi ini, ya. Lalu materinya yang adaptif dengan perkembangan dunia pendidikan masa dini sehingga mampu menjawab tantangan perubahan. Mungkin sekarang karena ada industri revolution 4.0, ada society 5.0, ada web, bahkan ada perkembangan pendidikan 21 century atau abad ke-21. Ya, jadi saya kira mungkin itu kekhususan. Oke, next mungkin Pak Yudit. Sampun, Prof. Sampun, terima kasih. Nanti bisa kontak pada kontak saya, kontak Pak Pramono, atau kontak Pak Yudit. Ya. Ini mahasiswanya ini happy ini, ya.
bahagia karena mereka sudah bawa tesisnya karena lulus 3 semester. Ya. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Bapak Haji Imron Arifin. Ibu, Bapak, ya, tadi sudah sekilas kita kalau cerita tentang S2 PAUD tidak habis nanti. Sepanjang malam ini kita bercerita, nggih. Boleh berkunjung ke laman atau website kami, diketik saja PAUD Malang begitu, ya. Itu insya Allah pencarian Google kami nomor atas. Nggih. Nah, di situ di website itu sudah kami sediakan banyak sekali informasi, kegiatan-kegiatan, berita, maupun produk-produk yang bisa Ibu Bapak manfaatkan dengan di sekolah ataupun di lembaga Ibu Bapak semua, ya, terkait dari penelitian tesis ataupun skripsi mahasiswa. Nah, itu merupakan salah satu fasilitas kami. Jadi bentuk pengabdian masyarakat, riset dari Ibu Bapak, kawan-kawan mahasiswa, kami publikasikan agar bisa dimanfaatkan oleh banyak kalangan. Nah, nggih, monggo berkunjung nanti, nggih, kalau ada hal-hal yang ingin tahu lebih jauh. Nggih. Baik, Ibu Bapak, nah ini sesi berikutnya kami buka sesi diskusi. Ini ramah tamah, nggih, ngapunten tidak ada cemilannya, nggih. Monggo dicemil sendiri di meja masing-masing kalau ada, nggih. Nah, ini tamu tapi kami tidak menyediakan minuman dan makanan, nggih, ngapunten karena online, ya. Monggo santai saja, Ibu Bapak tidak perlu terlalu tegang, ya. Nah, niatnya tadi kan silaturahmi gitu, nggih. Kemudian sambil ngangsu kaweruh apa sih S2 PAUD di FIP UM itu, keunggulannya apa saja. Nah, jadi nanti bisa lebih mantap insya Allah masuk di FIP. Baik Ibu Bapak, monggo apabila ada hal yang ingin ditanyakan, ya, tidak perlu malu, nih, mumpung semua hadir di sini. Ya. Ada langsung dekannya, langsung WD1, Kaprodi, Kadepnya hadir semua. Oke, monggo. Monggo Bu Suci, langsung saja Bu. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pada yang terhormat Bapak Profesor dan juga Bapak Ibu dosen UM dan juga teman-teman pengajar PAUD Pasuruan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk bertanya di sini, Bapak. Yang pertama yang kami tanyakan adalah persyaratan untuk mengikuti program ini, begitu. Mengingat karena saya pengajar di sekolah dasar, namun saya saat ini sedang atau dalam 2 tahun terakhir ini mendirikan PAUD di wilayah saya, tempat tinggal, tepatnya di Pagak Meci. Namun kami belum mendapatkan izin pendirian, jadi masih proses. Apakah ada kesempatan untuk mengikuti program ini? Ada syarat khusus untuk mengikuti program S2 PAUD ini. Yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi disampaikan bahwa syarat mahasiswanya dalam kuota di Pasuruan ada 15 mahasiswa. Semisal kurang dari itu, apakah program ini bisa dilaksanakan dalam waktu dekat ini? Ataukah menunggu kuota yang ada? Yang ketiga, selain UKT yang disampaikan kurang lebih 8 juta, kalau sesuai yang di ini, apakah ada pembayaran atau biaya yang lain yang mungkin bisa disampaikan, misalnya terkait pembelajaran dan lain-lain. Sementara itu, Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Suci, matur nuwun. Kami langsung saja, nggih, Ibu, ya. Nanti kalau ditampung-tampung biasanya suka lupa, ya. Untuk pertanyaan nomor 3 ini kayaknya khususan nanti diminta saya menjelaskan nanti ini terkait UKT-nya yang tadi Pak Pram. Oke, untuk pertanyaan nomor 1 dan 2, monggo Pak Kadep, Pak Kaprodi. Yang satu tadi persyaratan untuk masuk mahasiswa, Pak Pram. Bu Suci ini background-nya guru SD nggih, Bu? Enggak, Pak. Saya lama 20 tahun, Pak, di SD. Dan karena saya buat ini PAUD. Dagang, nggih. Nggih, nanti banyak sekali, Bu.
best practice seperti Prof. Imron ini, beliau adalah salah satu pembina yayasan sekolah PAUD unggulan di Kota Malang, ya. Saya sebut saja TK Anak Saleh. Nanti boleh Ibu untuk benchmarking ya ke tempat. Kebetulan juga kepala sekolahnya juga salah satu dosen praktisi kami. Ya, bisa nanti Ngang Sukaweruh ya bagaimana sih mendirikan sekolah unggulan itu ya. Nah, itu nanti ada di materi ataupun di pembelajaran di S2 PAUD ada nanti. Oke. Monggo Pak Pram untuk persyaratannya seperti apa? Yang jelas persyaratan itu minimal S1. Minimal S1. Terus Ya. Minimal S1 Mungkin bebas. Ya. Tidak harus pendidikan ya, tapi minimal S1 gitu. Kemudian kalau persyaratan yang lainnya itu nanti ada ijazah, jelas ijazah S1, transkrip nilai, kemudian di persyaratan ada nanti ya Pak Yudit ya. Yang jelas nanti ada ijazah, transkrip nilai, kemudian rancangan proposal. Kalau rancangan proposal sih rancangan proposal dasar aja, kira-kira gitu. Saya kira itu syukur kalau sudah kan kalau sudah sertifikasi atau sudah ini yang kan punya apa namanya jurnal atau karangan buku itu bisa nanti di persyaratan pendaftaran ada bisa dilampirkan. Biasanya kan kalau menulis istilahnya best practice itu bisa dimasukkan juga sebagai nanti dimasukkan di ada persyaratannya. PTK ya Pak Pram ya, PTK pendidikan ya. di dalam kelas PTK-nya. Saya kira itu ya untuk UKT ya Kelas UKT. Pak Pram, ngapunten, yang kelas 15 orang tadi Pak Ya. Pram. Ya, minimal memang 15 Bu ya, paling enggak minimal 15. Itu kita bisa misalnya kita bisa ke Pasuruan atau kita bisa ke Malang. Jadi satu kelas itu paling tidak minimal 15 gitu. Yeah. Itu mungkin dari Prof. Imran bisa ditambahkan. Ya, ditambahkan yang pertama gini, memang tidak ada persyaratan seperti dulu. Kalau misalkan tidak punya latar belakang satu PAUD, dulu ada matrikulasi dan atau angkulan. Tapi sekarang tidak ada. Jadi sehingga meskipun dia itu backgroundnya berbagai background, asal S1 dan perguruan tingginya itu perguruan tinggi yang terakreditasi atau B atau apa, yang penting itu perguruan tingginya itu terakreditasi, itu adalah persyaratannya. Dan kemudian karena ini kelas khusus, maka ini tidak ada seleksi khusus seperti mahasiswa yang lain, kecuali hanya mungkin diminta untuk membuat apa itu proposal rancangan tesis yang akan dikerjakan. Mungkin itu saja, jadi agak dipermudah. Nah, mengenai pembiayaan itu secara resmi ya, tidak ada biaya selain UKT, karena namanya uang kuliah tunggal. Jadi nggak ada biaya lain-lain. Tetapi ada juga biaya yang non formal. Biaya non formal itu mungkin tidak besar, tapi misalkan begini, kalau misalkan itu kuliahnya di Malang waktu datang, maka itu nggak ada biaya, itu free. Tapi mahasiswa harus mengeluarkan ongkos kendaraan dari Pasuruan ke Malang. Tapi ketika nanti dosennya yang diundang di mana itu, katakanlah sekali dalam satu semester itu datang ke Pasuruan, maka itu ongkosnya mahasiswa yang ke Malang tadi dikumpulkan dibuat sangunya dosen. Karena dosen itu kalau datang ke Pasuruan itu tidak dapat dari fakultas. Itu kalau bawa mobil ya bawa mobil sendiri, kalau naik kendaraan umum ya kendaraan umum sendiri. Nah, mosok nanti dosennya torok, kan nggak mungkin torok. Jadi itu ada biaya non formal ya, yang itu tidak perlu dilaporkan, tidak perlu ada kwitansi, itu hanya untuk yang ngoni dosennya supaya datang ke sana untuk waktu kalau kuliah di Pasuruan. Tapi itu satu semester mungkin sekali. Nah, itu besarnya tidak ditentukan, silakan ada mahasiswa sudah bisa ngiro-ngiro sendiri kira-kira dosennya datang ke sana naik kendaraan, bensinnya berapa, sopirnya berapa, gitu aja ya, kita begitu. Nah itu ada itu. Tapi itu bukan biaya resmi dan itu tidak perlu dibicarakan karena itu kesepakatan. Itu kesepakatan.
Jadi intinya kalau kuliahnya luring di Malang itu tidak ada biaya karena memang UKT itu sudah tidak ada biaya lain-lain. Tapi kalau dosennya yang datang ke Pasuruan itu ya mungkin mahasiswanya uang transportnya mahasiswa itu dikumpulkan lalu disambungkan dosennya. Begitu aja. Ya. Nggih, Prof. Imron, matur nuwun. Nggih, Bu Suci, saya wrap up nggih. Untuk persyaratan tadi memang tidak ada matrikulasi, Bu. Jadi semua disiplin ilmu welcome ya. Kami sangat terbuka ya. Apalagi yang penting Ibu, Bapak semua punya concern di pendidikan anak usia dini. Nah, itu yang utama. Ya, matur nuwun kalau Ibu ada cita-cita nggih Bu nggih memiliki lembaga pendidikan anak usia dini nggih. Sampun, Bapak. Sampun. Oh, sampun. Punya, Nggih. ya. Alhamdulillah. Nah, itu untuk salah satu bentuk ibadah juga nggih Bu. Nggih. Nggih. Kemudian yang tadi simpulan yang kedua tentang 15 itu sudah masuk dalam aturan universitas Bu memang. Jadi kelas itu 15 itu baru bisa dibuka. Nah, terkait dengan dilaksanakan di mana, biasanya kawan-kawan nanti secara organik saja menyiasatinya. Lebih-lebih Pasuruan dekat Bu ya. Kalau saran saya memang berkunjung ataupun kuliah di Malang ya bareng-bareng begitu. Sehingga ketika nanti menjadi mahasiswa, Ibu Bapak bisa berhak juga menikmati semua fasilitas di UM. Ya. Sekedar info, UM merupakan salah satu kampus Premier League Bu ya, atau Liga 1 begitu. Hanya ada belasan saja kampus yang masuk di Liga 1, ya salah satunya adalah UM. Jadi Ibu Bapak sayang kan kalau tidak hadir ke kampusnya menikmati fasilitas perpustakaan kami, kemudian gedung-gedung yang memiliki fasilitas high-tech, ya, itu bisa dimanfaatkan. Dan semua fasilitas yang lain yang semua saya sebutkan tadi itu sudah include dalam UKT, sekaligus di momen ini saya sampaikan UKT kami di 2024 8.500.000 ya. 8.500.000 dan itu bisa kami bantu untuk termin pembayaran. Nanti tinggal disepakati berapa. Nah, kami sebutnya investasi, Bu. Karena kalau untuk pendidikan itu nggak pas kalau kita sebut biaya, nggih. Nah, karena itu investasi personal Anda, investasi diri sendiri ya, untuk mengembangkan kompetensi. Nah, dengan investasi UKT 8,5 itu Ibu sudah bisa atau Bapak semua bisa menikmati kuliah kelas dunia dengan biaya ataupun investasi yang sangat terjangkau. Mengaten Ibu, nggih. Semoga bisa menjawab pertanyaan Bu Suci. Nggih, Nggih. terima kasih, Pak. Bisa? Saya tambahkan dikit Pak Yudit. Ya, Monggo Pak Pram. ya untuk pembayaran itu nanti bisa 2 termin dalam 1 semester. Semester. Ya, dalam 1 semester pembayaran di awal itu kalau kita 8,5 yang sudah kemarin tuh kita yang pertama pembayaran 5 juta, yang Iya. kedua di akhir atau Akhir masuk semester akhir itu 3,5. Itu. Saya kira itu. Nggih. Nggih. Itu salah satu bentuk biasanya kelas itu menyepakati Ibu ya. Kalau kelas kerjasama reguler itu menyepakati. Kita berapa ya? 60-40 atau 70-30 itu nanti tergantung kesepakatan. Nggih. Nggih. Ada nuwun, nggih. Oke, sami-sami Ibu Bunita. Iya, Pak Yudit, monitor. Oh iya, resen sepertinya tadi Iya, atau terpencet? enggak, Resen. memang raise hand, sengaja raise hand. Mangga, silakan. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dari Universitas Negeri Malang dan Bapak Ibu teman-teman dari Pasuruan. Perkenalkan, saya Nita dari Kota Batu. Jadi ceritanya ini kami penyusup mungkin seperti itu ya. Tapi memang niatan dari awal kami itu ingin gabung
menjadi mahasiswa di Universitas Negeri Malang dengan segala fleksibilitas yang akan diterima seperti itu ya. Jadi mohon izin kalau memang saya dan rekan saya Ibu Siti Nur Hidayah dari Kota Batu bergabung apa diperkenankan. Itu yang pertama teman-teman. Yang kedua, itu tadi sempat saya mendengar ada unggah atau upload atau mungkin persyaratan untuk pengajuan proposal tesis. Sementara sampai detik ini saya belum tahu nih, ini rencana tesisnya kayak apa, gambarannya kayak apa, juga masih mau butuh bimbingan kayak gitu. Lah kalau jadi persyaratan masuk situ kami bingung nih, mulai dari mana nih kayak gitu. Itu yang pertama, ya yang kedua. Yang ketiga saya tadi juga mendengar kayaknya dalam proses penelitian atau apa ya tadi namanya itu ada pembiayaan semacam beasiswa ya untuk penelitiannya. Nah, itu prosedurnya seperti apa dan apakah semua bisa dapat atau ada persyaratan tertentu? Itu kami yang belum paham. Sementara itu Baik, Pak Judi dan teman-teman, terima kasih. baik. Pak Pram dulu. Ya, saya tambahkan dikit. Oke. Ya, kalau saya enggak masalah sih digabung monggo. Yang pertama itu ya nanti tinggal kolaborasi aja. Yang pertama itu, yang kedua tentang rancangan proposal. Rancangan proposal itu dibuat gambaran aja Bu. Jadi hanya judul, latar belakang gitu aja. Jadi hanya ini aja. Nanti bisa ditanyakan langsung ke Pak Yudit nanti ini ya. Rancangan proposal tuh jangan, yang penting ada ini ya Bu, apa ya, gambarannya lah seperti apa kalau mau masuk apa rancangan proposal itu. Kan pernah skripsi nggih Pak Pram nggih? Ya, pernah skripsi kan lah itu kan. Semua pernah skripsi Misalnya kan. bab 1 Entah, misalnya hanya bab 1 2 3 aja itu. nggih, entah kapan skripsinya saya juga ini ya. Perlu cek Terus ijazahnya masing-masing nanti. Wah, sudah 10 tahun yang lalu Pak skripsi atau 15 tahun yang lalu. Nah, terus yang minimal kan sudah pernah gitu. ya. Terus tentang beasiswa Hibah Pak, tadi hibah, bukan hibah, itu hibah. bukan beasiswa tapi hibah. Ya, Hibah itu dikompetisikan. Nah itu nanti menggunakan akunnya pembimbing. Itu biasanya nanti di semester 2, ya di bulan Desember itu ada namanya hibah tesis. ya. Besarannya relatif, ada yang dapat 15, ada yang dapat 20, ada yang dapat 25. Ini tergantung reviewer dan itu dikompetisikan. Ya, kebetulan bimbingan Prof. Imron dengan saya itu ada yang dapat hibah kemarin 15. Yang sebelumnya itu Bu siapa? TK Anak Saleh itu juga Karena salah. ya, Bumi itu ya. 20 dapat hibah. Bimbingan saya dengan bimbingan Prof. Imron. Tapi itu dikompetisikan, Bu. Iya. Itu mungkin dari saya, moga tambahan dari Prof. Imron. Ya. Iya, iya. Cukup saya kira Pak Pram. Jadi itu intinya yang dari Batu boleh bergabung. Karena kita juga punya apa ini, yang Surabaya itu ada 2 Probolinggo gabung dengan Surabaya. Ya, jadi boleh. Menyambung ya, Ibu Bapak, yang foto tadi Prof. Imron tampilkan, itu kami ke Mimika, salah satu mahasiswa di kelas reguler Mimika itu juga dari Bali. Dari Bali. Di Bali. Jadi 11 Mimika, 1 Bali. Pada saat itu. Kenapa Mimika bisa 11? Karena memang ngapunten nggih, ada daerah-daerah khusus yang memang prioritas. Kami harus membuat aturan khusus. Ngapunten 3T itu nggih. Nah, jadi tidak bisa kita paksakan sama dengan di Jawa. Untuk tesis, kalaupun nanti ada, kami nanti akan dampingi Ibu Bapak, jangan khawatir ya. Kalau memang setelah forum ini, kemudian nanti Ibu Bapak Bismillahirrahmanirrahim mantap sudah, nah nanti kami akan dampingi mulai proses pengisian formulir, pembayaran formulir sampai cetak kartu tanda mahasiswa dan pengukuran jas alma mater itu kami dampingi. Jadi kita tidak apa namanya Ibu dan Bapak, untuk silakan dia unggah sendiri enggak. Kami ada tim sendiri yang khusus untuk mendampingi Ibu Bapak. Nanti tinggal
dikumpulkan saja seperti ijazahnya masih ada. Nah, kemudian transkripnya mohon ID dan KTP ini KTP dan lain-lain. Nah, itu nanti kita akan bantu agar Bapak Ibu sudah tinggal fokus saja sudah. Bismillah, niat insun cari ilmu di UM, udah urusan administratif nanti kami akan bantu. Berikut juga yang tesis tadi. Waduh kok baru pertama sudah diminta untuk bikin penelitian, Pak, gimana? Nah, diisi saja. Dulu kan pernah skripsi apa ya? Nah, diingat-ingat dulu penelitian saya apa ya? Nah, itu ditulis saja dalam proposal. Nanti akan berkembang kok judul penelitian itu. Ya. Tidak harus, Pak, nanti judul proposal saya yang saya upload dulu judulnya A. Kemudian nanti apakah harus tetap A? Enggak, Ibu. Bapak, itu hanya untuk bahwa Ibu siap untuk menempuh jenjang master, itu saja. Nah, kemudian yang tadi menarik memang, investasi yang disebut di awal tadi cukup sensitif bagi kita semua, namun jangan khawatir Ibu Bapak, karena UM ini kan memang komitmennya di penelitian dan pengabdian. Setiap tahun UM memberikan hibah kompetisi untuk mahasiswanya, yang tadi sudah disebutkan Pak Pram dan Prof. Imron. Hibah ini untuk memotivasi kawan-kawan master melakukan penelitian atau pengabdian. Namanya kompetisi nih Bu, kadang bisa dapat, kadang bisa enggak. Tapi Ibu Bapak minimal bisa mendapatkan atau mengakses itu selama studi 2 kali. Yang pertama adalah hibah tesis, kemudian hibah publikasi tesis. Besarannya kalau kita hitung bisa mengcover sepertiga biaya pendidikan keseluruhan. Sudah banyak yang ini. Kebetulan Pak Pram yang semester ini mahasiswa bimbingan saya juga alhamdulillah dapat bimbingan tesis 10 juta ya. Nah, kalau 10 juta begitu kan lumayan, sudah 1 semester bisa cover kan begitu nih Bu. Nah, yang penting yakin saja. Dan dengan pembimbing nanti tentunya ya. Nah, oke. Begitu Bu Mayunita. Monggo Iya, Ibu terima Bapak kasih. Tunai. Ya, terima kasih penjelasannya, Pak. Ya, sama-sama. Nggak usah tegang-tegang begitu toh Bu. Saya lihat ke aduh sing ngomong tesis itu langsung nah wis santai saja ya. Mengalir aja gitu. Nggih, ngoten nggih Bu Mimi nggih. Ya. Bu Mimi dari tadi memantau terus ini saya nyimak. Ini kawan-kawan ada yang khawatir proposal apa gitu. Itu salah satu strategi Bu. Kalau kita di semester 1 sudah mikir tesisku apa ya, itu akan memotivasi. Dan itu sebetulnya kalau ini resep gitu, resep rahasia kami agar kita bisa lulus 3 semester itu apa? Ya tugas akhirnya harus dipikirkan di semester 1. Dan didamping pembimbing itu akan didapatkan Ibu Bapak di semester akhir semester 1. Nah, akan kami dampingi agar bisa cepat tuntas. Oke, monggo. Wah, sepertinya masih malu-malu Mbak Amala ini. Ya. Mohon maaf Pak Yudit, Assalamualaikum, izin bertanya. Ya. Terkait di websitenya UM, seleksi UM, itu kan ada persyaratan untuk S2, sertifikat TOEFL, itu bagaimana Pak Yudit? Ini teman-teman juga banyak yang tanya terkait sertifikat TOEFL. Itu sebagai persyaratan wajib atau bagaimana? Terima kasih Pak Yudit, mohon penjelasannya. Oke, kami cek guys. Oke, matur nuwun sudah menyimak di web seleksi nggih. Nggih, Ibu Bapak monggo bisa cek nanti di webnya seleksi UM. Nah, di situ persyaratan-persyaratan apa saja yang dibutuhkan. Sekali lagi yang tadi kami sampaikan, ada persyaratan wajib yang wajib diupload ya. Kemudian ada persyaratan yang sunnah gitu. Jadi
Apabila belum, gimana nopo-nopo. Nah, karena itu kami dampingi nanti. Ibu, Bapak kami dampingi. Seperti TOEFL, kalau sudah pernah melakukan tes bahasa Inggris sebelumnya, monggo itu yang diupload. Oke, monggo itu yang diupload. Pak, apabila belum pernah, Pak, bagaimana? Nah, nanti akan kami bantu dengan tim admin kami. Nah, di sini ada Mbak Safira nggak tadi? Ada ya? Mbak Fira ada ya? Monitor ya Mbak Fira? Nggih, Pak, ada. Nah, nggih, matur nuwun. Nah, Mbak Fira ini salah satu tim admin kami yang akan membantu untuk persyaratan administrasi itu. Artinya sekali lagi, kalau sudah pernah mengikuti ujian kompetensi bahasa Inggris dengan jenis apapun, itu yang diupload. Tidak harus TOEFL. Ya. Tidak harus TOEFL dulu. Nah, kalau belum pernah, nanti bisa diinformasikan ke Mbak Fira. Saya belum pernah. Nanti akan kami data. Nanti akan kami data dulu. Supaya diberikan keterangan belum pernah mengikuti ujian kompetensi bahasa Inggris. Meniko, tapi begini nggih, supaya tidak ada dusta di antara kita, Ibu, Bapak. Pada saat akhir menjelang ataupun selesai proses ini, jelang wisuda begitu, dari universitas mewajibkan seluruh mahasiswa mengikuti ujian kompetensi bahasa Inggris di kampus pusat. Nah, wajib itu. Ya. Diberi berapa, Mbak Fira? 5 kali ya kesempatan ya? Nggih, Pak, 5 Nah, kali. 5 Iya, kali. Pak. 5 kali ya Mbak Mala ya? Nah, 5 kali. Iya, betul. Kalau sampai Kalau 5 kali nggak lolos ya udah di wisuda. iya. Nggak apa-apa. Biasanya ada begitu Bu, ya, kan multiple choice ya. Sama mendengarkan begitu, kemudian multiple choice. Kadang ada yang rezekinya begitu. Wes, bismillah wes iki B, C gitu. Satu kali sudah langsung lolos gitu. Nah, kan kita tidak menciptakan sarjana bahasa Inggris ataupun magister bahasa Inggris ya ini ya. Nah, cuma memang syarat universitas wajib untuk memiliki sertifikat bahasa Inggris yang diadakan oleh UM. Jangan khawatir itu nanti kalau 5 kali sudah nanti diberikan pengampunan. Ya wis sudah wis gitu. Enggak apa-apa. Nah, untuk syarat awal nanti bisa didata oleh Mbak Fira. Kawan-kawan yang sudah pernah bahasa Inggris di tahun berapapun nanti dikumpulkan saja. Bagi yang belum pernah nanti disampaikan. Jadi kami akan beri surat keterangan. Gitu nggih, Mbak Malaya. Oh iya, mengingat ini Ibu Bapak ya, ngapunten banget ini. Karena ini sudah masuk di gelombang 4. Ya, kalau nggak salah kami sudah cek ini di gelombang 4. Nah, sebetulnya kuota kelas reguler ini sudah menipis nggih Pak Pram nggih. Karena kemarin kawan-kawan dari Madiun sudah confirm semua. Alhamdulillah lolos kawan-kawan dari Madiun. Nah, di gelombang 3 kemarin. Jadi kami sekaligus menginformasikan waktu pendaftaran tanggal berapa Mbak Fira? 4 atau 5 ya? 5 Agustus. Semua persyaratan dan lain-lain itu 5 Agustus harus sudah terdaftar formulirnya ya. Kemudian dan lain-lain harus 5 Agustus. Agar bisa diseleksi. Karena perkuliahan kami mulai tanggal 2 September, Ibu Bapak. Wih, ya Allah, cepet deh gitu ya. Enggak apa-apa. Ini 2024, 2 September, insya Allah kalau lancar seperti yang dijelaskan oleh Prof. Imron dan Pak Pram tadi, kira-kira 2026 ya, itu sudah selesai. Ya, amin. Ya. Memang ini sudah gelombang 4. Ya. Gelombang 4. Kalau gelombang 1 itu biasanya kami terlambat mengumpulkan, masuk di gelombang 2. Gelombang 2 begitu juga nanti masuk di gelombang 3. Tapi kalau sudah gelombang 4, ngapunten, kami buka kembali nanti di bulan Februari 2025. Oke. Jadi kalau memang, dan 2025, kami belum tahu apakah investasinya masih tetap segitu atau naik ya.
kami juga belum bisa menjamin ataupun memastikan. Ya. Yang jelas di gelombang 4 ini aturannya masih ikut 2024. Oke. Ya moga-moga nanti setelah forum ini kawan-kawan kita intensifkan kembali nggih komunikasi supaya nanti kawan-kawan yang oke, mungkin kita bisa bentuk nanti koordinator ya, koordinator kelas ataupun kalau kelas jangan dulu nggih, koordinator calon mahasiswa karena nanti akan ada proses seleksi, tetap dilakukan proses seleksi. Itu kemudian nanti bisa masuk di gelombang 4 karena mepet insya Allah 2 minggu lagi sudah ditutup. Dan mengikuti ospek itu tanggal 17 Agustus itu upacara pembukaan. Nggih, tanggal 19 itu sudah orientasi mahasiswa baru. Ya, walaupun Pak sudah begini saya mungkin ngapunten udah ada yang punya cucu ya. Sudah begini saya kok masih disebut mahasiswa baru Pak. Nah, tapi tetap ya nanti ibu bapak foto KTM gitu memakai jas alma mater nanti juga mengikuti seperti itu, orientasi seperti itu nanti. Oke. Di kampus pusat. Begitu Bu Amala. Monggo Pak Nanang. Nah, ini saya ingin dengar Pak Nanang ini ya. Tadi saya agak ini Pak tadi kok kita ini laki-laki sendiri ya ternyata ada Pak Nanang alhamdulillah nggih. Iya, iya Pak Yudi. Alhamdulillah Pak Ya, Nanang. Oke, ya Ibu, ini Bapak, monggo bagaimana? ini kita mencoba menanyakan yang tadi disampaikan. Kalau memang itu ya semoga saja kita memenuhi yang 15 peserta. Kalau umpama kurang dari itu, solusinya apa bisa digabung sama di tempat lain atau seperti apa gitu Pak? Oke. Laras Pak, makanya tadi kami undang juga kawan-kawan dari Batu. Kebetulan Batu ini kan masih parsial, nggih. Ada yang sudah lulus, nggak barengan-barengan gitu loh, nggih Pak. Temannya Bu Mayunita ini kan sudah lulus kurang lebih 2 tahun yang lalu. Baru sekarang aku pingin aku, nah kan begitu. Sehingga ketinggalan kawan rombongan gerbongnya. Nah, itu boleh nanti kami akan atur Pak. Yang jelas kawan-kawan sekarang fokus di diri sendiri dulu. Dikonsolidasikan secara apa namanya grup dulu ngoten nggih. Oh Siap. pasuruan ada berapa begitu. Katakanlah kami baru 11, nanti kami akan gabungkan seperti di Batu ini ada 2. Nah, nanti akan kami gabungkan seperti itu supaya tetap dalam satu kelas. Seperti Siap. yang tadi itu ya, kelas tahun lalu itu kawan-kawan Surabaya ya. Kawan Surabaya saja tidak ke ngapunten saya sebut merek jadi mau ceplos. Tidak ke Surabaya ngoten nggih. Nah, tidak ke Surabaya tapi ke kami. Tapi karena kurang, akhirnya kami gabungkan dengan kawan-kawan di Madura 1 dan Probolinggo 2. Nah, alhamdulillah sudah bisa gitu. Nah, bisa jadi sudah proposal semester ini ujian insya Allah nanti. Yang Bagus, itu bagus. Okay. Semester ini semester 3 besok ini ujian nanti pertengahan itu ujian. Proposal udah jalan diambil data semua itu. Bagian besar diambil data. Oke, sebentar ada telepon sini. Monggo Ibu Bapak. Mbak Amala tuh angkatan tahun berapa kemarin Mbak Amala ya? Oh nggak ada Mbak Amala ya. Ya monggo kalau ada masukan Pak Yudit. Ada teleponnya. Insya Allah kawan-kawan ini sebetulnya Pak perlu arahan dari ibunya begitu Pak, insya Allah. Semua pada malu-malu begitu ya, karena ibundanya begini belum bersuara. Nah untuk itu kami nyuwun Bu Mimi ya, penguatan ataupun arahan untuk bunda-bunda dan bapaknya di sini agar niat baiknya untuk menempuh pendidikan ini
bagaimana tuh Bu? Nah, ngoten nggih Bu Mimi nggih. Ngapunten. Oke, so, Nggih, ya. monggo. Sebelumnya saya kasih pantun terlebih dahulu, biar Cakep agak nih ya. semangat ya. Nih, Air beriak tanda tak dalam, air cakep. tenang, Cakep. air tenang seperti berlian. Cakep. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Luar Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Profesor Dr. Imron Arifin, MPD. Yang saya hormati Dr. Pramono, SPD, MUR. Dan Dr. Yudita Dian Putra, MPD, MM. Dan tim Dekan PAUD UM. Dan peserta guru-guru PAUD ataupun sahabat-sahabat seperjuangan calon S2 PAUD UM. Puji syukur kehadirat Allah SWT atas yang diberikan kita semuanya oleh Allah SWT sehingga kita bisa silaturahmi di Zoom meeting dalam rangka sosialisasi program kelas hybrid S2 UM yang di Kabupaten Pasuruan. Salam serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW atas syafaat beliau sampai saat ini kita dalam keadaan Islam dan iman. Perkenalkan saya Ibu Helmi Kesetiaan Wida sebagai koordinator Taman Bunda di Kabupaten Pasuruan. Terima kasih atas diberikan kesempatan pada hari ini. Saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya dan alhamdulillah kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Pramono, SPD MUR yang sudah menjembatani atau melalui Ibu Amnala Tirta MPD yang memberikan informasi ini kelas hybrid bisa terlaksana di Kabupaten Pasuruan. Mudah-mudahan terlaksana ini sangat lancar nggih acaranya. Dan rasa syukur ini kami wujudkan melalui kegiatan silaturahmi di dunia Zoom meeting ini yang mungkin pesertanya insya Allah 40 calon peserta pendaftar mahasiswa S2 PAUD UM yang akan kita koordinir melalui grup WA. Jadi semoga niat kami semuanya untuk melanjutkan studi S2 PAUD di UM bisa terwujud serta tercerahkan dalam diskusi pada kesempatan hari ini. Terus terang saja dengan beragam aktivitas guru-guru PAUD, mungkin ada yang aktivitas yang tidak bisa kita maksimalkan, optimalkan dalam mengikuti kegiatan tersebut. Mungkin saya mohon kepada tim Dekan PAUD UM bisa memberikan waktu kepada guru-guru PAUD ataupun calon mahasiswa S2 UM ini secara apa ya, secara gampang ya, seperti contoh yang disampaikan oleh Bapak tadi, Bapak Profesor tadi, kalau bisa persyaratan mungkin saja saya memberikan saran aja, yang biasanya ibu-ibu PAUD ataupun ibu-ibu guru yang mungkin latar belakangnya kegiatannya terlalu banyak, bisa mungkin persyaratan itu bisa diringankan sedikit dengan memiliki judul saja tesis. Jadi judul tesis itu bisa memberikan guru-guru ini semangat untuk mengikuti kegiatan ataupun mengikuti perkuliahan di S2 ini. Mungkin judul saja. Jadi tidak mungkin kalau seumpamanya banyak dari guru-guru PAUD ini merasa aduh berat sekali ya persyaratan itu. Nah, mungkin bisa ringankan sedikit untuk para tim Dekan PAUD UM ini. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ibu-ibu dan bapak ini yang sudah ingin mendaftarkan sekolah di S2 PAUD UM, semoga diberi kesehatan, kelancaran. Cukup itu saja yang saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wah, adem sekali ya.
Nggih, sudah Nggih, dikuatkan oleh ibundanya begini. Nggih Pak Pram nggih. nggih, nggih. Nggih Nggih, Pak. terima kasih Bu Mimi. Insya Allah nanti Nggih. ya, nanti dalam rancangan atau penyusunan rancangan proposal itu nanti kita pandu. Paling Iya, tidak nanti ada judulnya dulu dan iya, yang betul. lain-lainnya nanti kita pandu dari tim administrasi. Iya, betul. Nggih, Bisa meringankan lah. ya. Nanti Nggih, kalau nggih, kita, mungkin mohon maaf ya Bapak Pramono, nggih, kadang nggih. ibu-ibu ini merasa kesulitan. Aduh, bikin seperti ini, seperti itu, aku gak bisa ada waktu gitu kan. Jadi mungkin bisa kita berbicara yang secara insentif aja, itu Nggih. aja. Nggih, paling tidak Oke. nanti kalau ini ada judul dulu, ya ada Ye, judul terus. dulu, nanti setelah itu coba nanti dari tim administrasi sama tim IT nanti paling enggak ada judul dulu. Nanti kalau kita mau merancang ke depan atau apa kan, oh gambarnya seperti ini, gitu. Insya Allah Ya, kita bantu gitu. ya. Ya, ya Terima terima kasih Bu kasih. Mimi. Oke, matur Ye, suwun Bu Mimi. Ya, ye, santai. Bu Mimi mungkin ada request Bu Mimi. Pasuruan ini mau di seperti apa begitu, tema-tema penelitian apa atau hal-hal yang menarik apa, problem apa yang ingin dibantu diselesaikan di penelitian kawan-kawan. Ya, kalau di Pasuruan ini memang harus kita tingkatkan IPM-nya ya Bapak. Selama ini kan di Pasuruan masih berapa persen aja, 50% aja. Mungkin ke depannya insya Allah dengan adanya sekolah ini mungkin kita juga memberikan masukan kepada pemerintah daerah. Kita apa yang saja yang harus kita kembangkan bisa kita koordinasi dengan Panjainas. Oke, meningkatkan SDM-nya. Oke, makasih Bu Mimi. Nanti mungkin kita bisa MOU dengan istilahnya apa dari Pemda atau Pemda atau nanti dengan Komisi Pendidikan nanti untuk peningkatan SDM, terus kemungkinan besar nanti ada penelitian-penelitian dari tim dosen kami bisa mengarah ke sana nanti. Ya. Apa nanti kita sowan ke sana dengan Pak Ya. Yusuf kita diskusikan ini. Terima kasih Bu Mimi. Atur suwun. Iya, atur suwun. Nggih, sama-sama. Oke, matur nuwun. Bu Yuni, monggo. Nggih. Iya, Pak Yudit, gimana? Baik, saya menyapa sedikit ya Pak Yudit ya. Nggih. Selamat malam Ibu Mimi yang saya hormati, Bapak Ibu calon mahasiswa S2 UN. Ini saya sangat optimis bahwa Bapak Ibu ini nanti akan bergabung dengan kami. Karena kami siap memfasilitasi Bapak Ibu. Ya, jangan khawatir. Setiap permasalahan pasti akan ada solusi. Asal dikomunikasikan. Ya. Jadi kami membuka pintu-pintu komunikasi, Bu Mimi dan Bapak Ibu yang lain. Silahkan kami membuka pintu-pintu komunikasi jika Bapak Ibu ingin informasi-informasi yang mungkin ya bisa diakses atau mungkin ingin ketahui lebih lanjut, silahkan. Kami membuka pintu komunikasi itu. Dan jika Bapak Ibu semuanya memiliki kesulitan-kesulitan tertentu, ya, jangan disembunyikan ya. Jangan dipikir sendiri Ibu Mimi ya. Atau Bapak Ibu yang lain, silahkan Pak Yudit ini dan kawan-kawan akan selalu membantu. Ya. Ini prinsip kami, karena kami ingin melayani semuanya. Sesuai amanah Pak Rektor, bahwa kita harus memberikan layanan kepada tidak hanya mahasiswa-mahasiswa yang memang punya waktu banyak untuk belajar, tetapi Pak Rektor berpesan supaya kita melayani juga para karyawan, para guru-guru yang bekerja, dan juga karyawan-karyawan yang lain yang bekerja. Sehingga kami membuat pola-pola dan sistem-sistem
pembelajaran yang bisa diakses oleh semuanya. Seperti itu. Jadi silahkan ya, kami akan bantu sepenuhnya ya Bapak Ibu. Kami akan memfasilitasi semaksimal mungkin supaya Bapak Ibu mendapatkan layanan yang terbaik ya, sehingga bisa mendapatkan predikat magister ya dengan baik. Dan itu juga tidak hanya janji kami ya Pak Yudit ya. Sudah ada beberapa angkatan yang semula sama ya seperti Bapak Ibu ini kegalauan ya, apa bisa ya kami untuk ini ya, kami kesulitan ini itu, tapi toh nyatanya seperti gambar-gambar yang disampaikan oleh Pak Yudit dan Prof. Imron tadi, mereka bisa lulus dengan seperti halnya yang lain, bahkan lebih cepat ya dari yang lain. Itu semua karena kolaborasi di antara kita. Seperti itu. Jadi kami mohon Bu Mimi dan Bapak Ibu yang lain, mari kita bergandeng tangan bersama-sama untuk mewujudkan ya cita-cita dan apa yang kita inginkan bersama. Seperti itu Pak Yudit. Terima kasih Prof. Imron dan Pak Pram ya yang mengawal program studi S2 PAUD ini ya. Dan juga Pak Dekan senantiasa memberikan ini ya keleluasaan kepada kami ya untuk memfasilitasi siapapun. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih Bu WD1, Dr. Mbak Yuni sudah mensupport ya, kemudian kami disupport dari tim dekanat. Tadi Bu WD2 juga kita undang juga Bu Wakil Dekan 2 bidang kepegawaian dan keuangan. Keuangan ya. Tadi masih sudah lama atau belum Tadi seharian tuh kita habis ini capacity building di Batu, jadi baru selesai sore tadi Pak Dekan, Bu WD tadi. Ya, terima kasih. Ya, Pak Tusun, Pak Idit, monggo. Oke, baik Pak Pram, Bu Yuni, matur nuwun. Nggih, Ibu Bapak, menyambung tadi arahan dan penguatan dari Bu Mimi, khususnya kawan-kawan Pasuruan, sudah tidak perlu khawatir lagi, nggih. Ya, ini bundanya sudah ngendikan seperti itu, nanti kami bantu. Sudah request begitu ibaratnya ya. Sudah request, nanti insya Allah kami bantu. Ya. Kemudian dari Bu Yuni tadi, yang penting komunikasi. Nah, maka setelah ini mungkin izin Bu Mimi, Bu Yuni, Pak Dekan, Bu Amala mungkin nanti boleh kami diberikan satu kontak ya, kontak person ya, kontak person, kemudian bisa kita lanjut komunikasi lebih intens karena mengingat tinggal 2 minggu lagi ini. Tinggal 2 minggu lagi gelombang 4. Jadi agar kita lebih intensif, artinya nanti kita buat satu grup khusus yang ada Prof. Imron, Pak Prodi, ada Pak Pram, Kadep, dan admin kami nanti kami akan perbantukan di situ untuk mendampingi kawan-kawan semua dalam kelancaran proses minimal registrasi dulu. Ya, karena persyaratannya, namun karena memang UM ini kan salah satu world class university nggih. Jadi persyaratannya tetap harus terseleksi dengan baik, Bu Mimi ngoten. Kami setiap semester itu audit mutu. Karena itu mutu proses pembelajaran kami tidak main-main juga. Itu kami tetap harus jaga sehingga outputnya insya Allah juga berkah, ilmunya juga barokah gitu. Nggih, nanti begitu nggih. Bu Mala, Pak. Mungkin satu lagi Pak Yudit ya. Iya Bu Yuni. Yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa walaupun nanti kegiatan kita pembelajaran itu mungkin porsinya akan lebih banyak daring ya, kita tetap berstatus pembelajaran reguler ya, atau status mahasiswa reguler, bukan status mahasiswa jarak jauh sebagaimana UT gitu ya. Tapi tetap sebagaimana mahasiswa reguler UM. Tapi memang porsi pembelajarannya mungkin ada yang lebih besar daringnya, seperti itu ya.
Pak Yudit ya. Laras Sehingga Ibu. ya itu saja. Laras. Karena itu tadi menyambung Bu Mimi, kalau memang kawan-kawan sebisa mungkin memang kami himbau datang ke kampus. Ibu Mimi juga nanti khusus ya Bu Yuni, nggih. Kami harus undang ini ya. Betul. Ya, Ya. betul Pak. Kita beri kesempatan beliau untuk Diundang ke VIP nanti Bu ya. Ditunggu surat undangannya nggih Bu. Siap. Biar bisa rawuh begitu. Kita silaturahmi ke sini. Nah, mungkin bisa dibantu dari pemerintah nggih Bu nggih. Oke. Untuk katakanlah penyediaan ruangan di Pasuruan, kawan-kawan mungkin kesulitan, mungkin kami bisa diberi bantuan fasilitas ruangan untuk belajar pada saat nanti sebisa mungkin memang di Malang, tapi kalau hal yang itu tidak bisa, maka kita bisa ke Pasuruan. Ya. Gitu. Boleh. Di kantor Dewan juga boleh. Alhamdulillah. Nanti jadi viral Bu ya. Jadi viral. Kantor Dewan sekarang untuk pendidikan begitu gitu. Iya, siap. Begitu Ibu, Bapak, monggo ya. Sepertinya setelah mendengar penguatan tadi sudah senyumnya beda Bu Mimi. Ya. Alhamdulillah. Ya karena banyak cerita Bapak, maaf. Bu, kalau administrasi kalau diberatkan dengan apa karya tulis ilmiahnya seperti kayak model proposal dan sebagainya itu berat sekali gitu. Jadinya saya mohon seperti itu dulu sementara, mungkin pendaftaran yang di awal, administrasi awal itu bisa dilakukan mungkin pengajuan judul saja 5 atau 10, jadi nanti ke depannya bisa diajarkan ataupun dilakukan untuk bersama-sama untuk caranya bagaimana untuk membuat tesis, seperti itu aja. Oke. Terima kasih Ibu. Sampun Ibu Bapak, ada lagi? Insya Allah sampun nggih. Ya, untuk itu tidak lanjut kita nanti kita akan buat grup secara intensif. Mohon izin Bu Mimi nanti dikuatkan kembali kawan-kawan ya. Karena kadang-kadang untuk melangkah itu kan berat Bu ya. Tapi kalau sudah jalan nanti ini kayaknya ada salah satu mahasiswa kita Prof. Bu Nesya ini ya. Nah, ada Pasuruan ya. Bu Nesya dari C23 ini ya. Ini Ya, yang mohon maaf Prof. Ini selundupan kayaknya penyusup Prof. dari C23 mau masuk semester 2 ya. 2. Ya, Prof. Ini bisa ditanyakan. Ini sudah menyusun proposal setelah ini semester 2 ya. Ya, beliau ini masuk di bulan Januari, tapi yang semester genap gitu. Bukan semester gasal. Memang ada perbedaan seperti semester genap ini nanti harus ikut ospek lagi nggih Bu Yuni nggih. Karena belum mendapatkan pembekalan pada saat semester gasal. Nah, atau semester 1. Terima kasih ya Prof. Baik Prof. Terima kasih. Baik Ibu Bapak ya, apabila sudah tidak ada yang ditanyakan kembali untuk saat ini, mungkin kita bisa akhiri dulu perjumpaan kita. Tapi harapan kami ini bukan perjumpaan kita yang akhir, karena ini akan awal dari perjumpaan-perjumpaan kita selanjutnya ya, untuk menjadi satu keluarga besar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, khususnya keluarga Departemen PAUD UM. Minimal amalan baik atau niatan baik Ibu Bapak untuk menempuh ilmu, ya, mempertambah ataupun memperkuat kompetensi diri dicatat sebagai amalan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua rencana ini dilancarkan hingga akhir nanti. Ngaten nggih? Amin. Ya, amin. Ibu Bapak, terima kasih. Mungkin Pak Pram sudah ya, kita close ya. Insya Allah sudah 1,5 jam ini. Ya, nanti kalau ada apa-apa, nanti setelah ini Bu Amala oleh Mbak Vira akan dibuatkan grup. Ya. Siap Pak. Monggo, kami akan bantu dan menerjemahkan arah dari WD1 tadi untuk membuka keran komunikasi, ya,
silakan ditanyakan di dalam grup itu, nanti akan kami fast respon karena durasi pendek ini ya. Ya, semoga bisa lancar nanti. Mengatakan Ibu Bapak, kami cukupkan perjumpaan kita. Bu Mimi izin nanti kami bisa sowan ke sana ya secara langsung. Kawan-kawan juga nanti bisa nyuwun sewu nanti kami riwui di ruang dewan nanti mungkin ya ketika kami ke sana. Iya Pak Yudit, kita pernah juga diklat dasar itu di kantor dewan Pak. Ini Mantap. Baik sekali memang Bu Mimi ini Pak. mantap Bu Mimi. Allah ya. Ini perlu kita liput Pak Pram ini Pak Pram. Salah satu si PAUD ini. Ya. Fokus Betul bidang Pak PAUD Bu Yudit. Yuni. Betul. Perlu wawancara podcast dengan Ibu nanti kalau perlu ya. Kami undang podcast Bu Kita nanti. punya depot ngopi VIP ya Pak Yudit ya. Ngobrol penuh inspirasi, ngopi VIP. Nanti kami undang khusus Bu nggih, mohon berkenan. Siap. Jauh-jauh hari nggih. Baik Terima Ibu kasih Bapak. Bu Mimi. Kasih. Baik Ibu Bapak, terima kasih. Tidak terasa 1,5 jam kita sudah bersua di sini, ruang virtual. Harapan kami besar agar bisa bertemu langsung nanti bukan sebagai calon mahasiswa lagi, tapi sebagai mahasiswa master pendidikan anak usia dini, VIP. Untuk itu kita tutup forum yang berkah ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf Ibu Bapak apabila penyampaian kami dari VIP UM khususnya saya pribadi ada yang kurang berkenan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas kesediaan waktunya tadi di akhir pekan ini. Saya cukupkan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Yudit, Pak Terima Pram. kasih. Selamatkan waktunya. Prof Imron. Sama-sama. Berkah barokah, semoga jodoh. Amin. Izin kami tutup ruang meeting ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak Pak Yudit, Prof Imron.